Viral berita Menak bandingkan suara azan dengan suara anjing. Soal aturan azan sekarang. oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur, tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas soal azan itu akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Roy Suryo dan Kongres Pemuda Indonesia pada hari ini, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Anggota Komisi 8 DPR Iskan Kolba Lubis menilai, kebijakan Menteri Agama, Menak Yakut Kholil Koumas yang mengatur pengeras suara masjid dan musala sangat tidak strategis. Politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, tersebut menganggap, Yakut terkesan kurang kerjaan mengeluarkan surat edaran, Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur soal pengeras suara itu. Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keinginan Menteri Agama RI menghadirkan harmoni di antara umat beragama. Namun ia mengkritisi surat edaran Menteri Agama No. 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. HNW berpendapat, seharusnya Kemenak membuat program bantuan langsung bagi masjid dan musala untuk memasangkan CCTV dan meningkatkan keamanan bagi imam, muazin, ustadz maupun jamaah. Juga adanya bantuan keuangan untuk memperbaiki atau membeli pengeras suara yang bagus, sehingga bisa menghadirkan suara yang menenteramkan, bagus dan tidak sumbang, tutur HNW.